Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herianto. Saya dari kelas 3C Keperawatan Stikes Widya Nusantara Palu. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang stroke hemorrhage. Stroke hemorrhage adalah kehilangan fungsi otak yang diakibatkan oleh terhentinya suplai darah ke bagian otak. Stroke adalah penyakit pada otak berupa gangguan fungsi syaraf lokal dan atau global, munculnya mendadak, progresif dan cepat. Sedangkan menurut WHO adalah manifestasi klinik dari gangguan fungsi cerebral baik vokal maupun menyeluruh yang berlangsung dengan cepat, berlangsung lebih dari 24 jam, atau berakhir dengan maut tanpa ditemukan penyebab selain daripada vaskuler. Aspek epidemiologi. Usia merupakan salah satu faktor risiko stroke. Semakin tua umurnya, maka risiko terkena stroke pun semakin tinggi. Peneliti WHO menunjukkan bahwa insiden stroke bervariasi antara 48 sampai 240 per 1000 per tahun pada populasi usia 45 sampai 54 tahun. Stroke dapat menyerang terutama pada mereka yang mengonsumsi makanan berlemak. Lifestyle atau gaya hidup selalu dikaitkan dengan berbagai penyakit yang menyerang usia produktif. Generasi muda sering menerapkan pola makan yang tidak sehat dengan seringnya mengonsumsi makanan yang tidak sehat, makanan yang siap saji, yang serat dengan lemak dan berkolesterol, tapi rendah serat. Etiologi. Penyebab perdarahan otak yang paling lazim terjadi: aneurisma beri, biasanya defek kongenital, aneurysma falciformis, atau atherosclerosis. Atherosclerosis adalah mengeraskan pembuluh darah serta berkurangnya kelenturan atau elastisitas dinding pembuluh darah. Dinding arteri menjadi lemah dan terjadi aneurisma, kemudian robek dan terjadi pendarahan. Aneurisma miokardik dan vaskulitis, nekros dan emboli septis. Malformasi arteriovenus adalah pembuluh darah yang mempunyai bentuk abnormal. Terjadi persambungan pembuluh darah arteri sehingga darah arteri langsung masuk ke vena, menyebabkan mudah pecah dan menimbulkan pendarahan otak. Ruptur atriocerebral akibat hipertensi yang menimbulkan penebalan dan generasi pembuluh darah. Patofisiologi. Patofisiologi stroke merupakan penyakit atau gangguan fungsional otak akut, vokal maupun global akibat terhambatnya peredaran darah ke otak. Gangguan peredaran darah otak berupa tersumbatnya pembuluh darah otak atau pecahnya pembuluh darah otak yang seharusnya mendapatkan pasokan oksigen dan zat makanan menjadi terganggu. Stroke bukan merupakan penyakit tunggal, tetapi merupakan kumpulan dari beberapa penyakit, diantaranya hipertensi, penyakit jantung, diabetes mellitus, dan peningkatan lemak dalam darah atau dislipidemia. Manifestasi klinis. Manifestasi klinis stroke menurut Smeltzer dan Bre 2002 antara lain defisit lapang pandang, defisit motorik, defisit sensorik, defisit verbal, defisit kognitif, defisit emosional. Klasifikasi.
Menurut WHO, ICD-10, the application of the International Classification of Diseases to Neurology, stroke hemorrhage dibagi menjadi dua, yaitu pendarahan intracerebral dan pendarahan supracoronary. Pencegahan tindakan pertama yang harus dilakukan adalah mengontrol penyakit yang berhubungan dengan terjadinya aterosklerosis secara umum. Mengontrol dapat dilakukan dengan menerapkan pola diet yang tetap, olahraga teratur untuk mempertahankan kesehatan otak dan sistem saraf. Faktor-faktor mendukung mencegah stroke berulang: kendalikan tekanan darah, kendalikan kadar kolesterol, berhenti merokok. Penata laksanaan untuk stroke hemorrhage antara lain: menurunkan kerusakan iskemik cerebral, mengendalikan hipertensi, dan menurunkan tik. Pengobatan penata laksanaan pembedahan. Komplikasi yang terjadi kepada stroke hemorrhage yaitu infark cerebral, hidrocephalus yang sebagian kecil menjadi hidrocephalus normotosis, visual corticovernosum, epistaxis, peningkatan tik, tonus otot abnormal. Proses keperawatan, pengkajian, identitas klien, keluhan utama, riwayat penyakit sekarang, riwayat penyakit dahulu, riwayat penyakit keluarga, riwayat psikososial, pola fungsi kesehatan. Diagnosa keperawatan: gangguan perfusi jaringan otak yang berhubungan dengan pendarahan intracerebral, gangguan mobilitas fisik berhubungan dengan hemiplasia atau hemiplegia. 3. Gangguan nutrisi kurang dari kebutuhan berhubungan dengan kelemahan otot, mengunyah dan menelan. Risiko gangguan integritas kulit yang berhubungan dengan tiara baring lama. Yang kelima, risiko bersihan jalan nafas tidak efektif berhubungan dengan menurunnya refleks batuk dan menelan. Intervensi dan rasional. Intervensi pada penyakit stroke hemorrhage: observasi dan catat tanda-tanda vital dan klien tekanan intrakranial tiap 2 jam. Berikan posisi kepala lebih tinggi 15-30 dengan letak jantung dari bantal tipis. Anjurkan kepada klien untuk bed rest total dan anjurkan klien untuk menghindari batuk dan mengejan berlebihan. Rasional: mengetahui setiap perubahan yang terjadi pada klien secara dini dan untuk menetapkan tindakan yang tepat. Mengurangi tekanan arteri dan meningkatkan dry make vena dan memperbaiki sirkulasi cerebral. Bentuk mengejan dapat meningkatkan tekanan intrakranial dan potensi terjadi pendarahan tulang. Memperbaiki sel yang masih fabel. Yang kedua, intervensi: anjurkan gerakan pasif pada ekstremitas yang sakit. Ajarkan klien untuk melakukan latihan gerak aktif pada ekstremitas yang tidak sakit. Kolaborasi ahli fisioterapi untuk latihan fisik klien. Rasional: otot
volunteer yang kehilangan tonus dan kekuatannya bila tidak dilatih untuk digerakkan. Gerakan aktif memberikan massa, tonus, dan kekuatan otot serta memperbaiki fungsi jantung dan pernapasan. Mempertahankan kekuatan otot tonus. Next, yang ketiga, intervensi. Tentukan kemampuan klien dalam mengunyah, menelan, dan refleks. Stimulan bibir menutup dan membuka mulut secara manual dan menekan ringan di atas bibir, di bawah dagu jika dibutuhkan. Anjurkan klien menggunakan sedotan minum cairan. Kolaborasi dengan tim dokter untuk memberikan cairan melalui IV atau makanan melalui selang. Rasional untuk menetapkan jenis makanan yang akan diberikan kepada klien. Membantu dalam melatih kembali sensor dan meningkatkan kontrol muskular. Menguatkan otot fasial dan otot menelan dan menurunkan resiko terjadinya terdesak. Mungkin diperlakukan untuk memberikan cairan pengganti dan juga makanan jika klien tidak mampu untuk memasukkan segala sesuatu melalui mulut. Intervensi. Observasi terhadap etrima dan kepucatan dan palpasi area sekitar terhadap kehambatan dan penukan jaringan tiap merupakan posisi. Ubah posisi tiap 2 jam. Gunakan bantal air atau penganjal yang lunak di bawah daerah-daerah yang menonjol. Lakukan massage pada daerah yang menonjol yang baru mengalami tekanan pada waktu berubah posisi. Jaga kebersihan kulit. Ajarkan untuk melakukan latihan ROM atau ROM of motion dan mobilitas jika mungkin. Hangat dan pelunakan adalah tanda kerusakan jaringan. Menghindari tekanan dan meningkatkan aliran darah. Menghindari kerusakan clipper. Meningkatkan aliran darah ke semua darah. Bagian 5. Intervensi observasi pola dan frekuensi nafas. Auskultasi suara nafas. Berikan intake adekuat 200 cc per hari. Ubah posisi tiap 2 jam sekali. Lakukan fisioterapi nafas sesuai dengan keadaan umum klien. Rasional untuk mengetahui ada tindakannya ketidakefektifan jalan nafas, air yang cukup, dan mengecerkan sekret. Perubahan posisi dapat melepaskan sekret dari saluran pernafasan agar dapat melepas sekret dan mengembangkan paru-paru. Terapi komplementer. Terapi akupresur, terutama meridian akupresur terbukti merupakan intervensi yang efektif untuk memperbaiki pergerakan ekstremitas atas, meningkatkan aktivitas sehari-hari, dan mengurangi depresi pada pasien stroke. Akupresur adalah intervensi yang dilakukan oleh perawat dan telah diakui sebagai tindakan keperawatan. Akupresur merupakan metode non-invasif berupa penekanan pada titik akupuntur dan menggunakan jarum, biasanya hanya menggunakan jari atau benda tertentu yang dapat memberikan efek penekanan sehingga lebih bisa diterima dan ditoleransi oleh pasien dibandingkan akupuntur yang menggunakan jarum.
Pencegahan primer, sekunder, dan tersier. Pencegahan primer merupakan upaya yang dilakukan untuk mengurangi faktor risiko sudah ada dalam individu tetapi belum menderita stroke. Terdapat dua pendekatan utama pada pencegahan stroke: strategi kesehatan masyarakat atau populasi strategi risiko tinggi. Pencegahan sekunder merupakan upaya tingkat 2 yang dilakukan setelah seseorang individu mengalami stroke. Bentuk yang dilakukan dalam pencegahan sekunder adalah diagnosa dini dan memperbaiki kondisi penderita stroke agar tidak memperburuk melalui pengobatan yang tetap. Pencegahan sekunder pertama yang melalui diagnosa. Pencegahan primer. Pencegahan tersier meliputi program rehabilitas penderita stroke yang diberikan setelah mengalami stroke. Tujuan dan rehabilitas adalah mengembalikan kemampuan maksimal dan kemandirian pasien dalam batas-batas yang disebabkan oleh kecacatan dan kebutuhannya. Adapun yang dapat dilakukan yaitu fisioterapi, terapi okupasional, neuropsikologi, kerja sosial. Ya, sekian presentasi dari saya. Saya mohon maaf bila ada kesalahan kata. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.